Malam, Pak. Oke, terima kasih Graciela. Semangat sekali ya hari ini. Ada Karin juga sudah mandi rupanya. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, Shalom, Pak. Pak. Shalom, ada sukacita? Ada sukacita? Oke, luar biasa ya. Ah, bagus, bagus. Ya, kita bukan mau ini ya, bukan mau gosip ya. Oke, jadi anak-anak semua sudah nonton video yang dibagikan di grup WA? Sudah ya? Sudah Sudah, ya? Pak. Dan juga sudah Sudah. berdoa, benar kan Sudah. ya? Sudah berdoa betul? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Karin Sudah, sudah. Pak. Graciela sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bagus ya. Terima kasih ya. Gitu ya. Jadi selamat datang kembali gitu ya dalam room ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, Febrini, tentang apa? Oh, Febrini sepertinya jaringannya cukup ini ya. Oke, coba Graciela. Kita belajar tentang apa hari ini? Udah kelihatan tuh. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras, benar sekali teorema Pitagoras. Karin, tadi apa yang kamu dapat ketika nonton videonya? Tadi lagi membuktikan teorema Pitagoras, Pak, tapi saya masih kurang mengerti, Pak, karena bahasa Inggris juga. Oh iya, karena bahasa Inggris ya. Iya, padahal Karin itu pinter loh, bagus ya. Oke, benar. Iya, oke. Coba deh Bapak tanya sekarang. Monik, apa aplikasi dari teorema Pitagoras dari video tadi? Salah satu aja deh, gitu. Jalan pintas, Pak. Jalan pintas. Jalan pintas ya? Iya, benar ya. Jadi kalau misalnya naik gedung gitu kan, buat tangga daripada kita harus jalan terus kayak ke Spiderman gitu kan, manjat tembok. Ya mending kan ini kan, pakai tangga kan. Ya itu salah satu penerapan dari teorema Pitagoras. Benar ya? Good. Coba, Devin. Um, apakah benar gitu ya, yang menemukan teorema ini adalah Pitagoras? Devin? Oh, halo Pak. Ya. Dari yang saya lihat sih Pak, itu sudah teorema Pitagoras ini sudah ada sebelum adanya Pitagoras Pak. Buktinya itu seperti bangunan piramida di Mesir dan lain-lainnya Pak. Oke, good ya, benar ya. Jadi teorema ini sudah ada bahkan sebelum Pitagoras hidup. Kalau begitu, apa perannya Pitagoras, Ica? Apa, ayo? Dia menyempurnakan teorema ini, Pak. Iya. Jadi, iya. Good ya, benar ya, hampir benar ya. Tapi bukan cuma menyempurnakan, tapi dia membuktikan gitu ya bahwa teorema ini benar. Oke? Oke, bagus ya. Anak-anak sepertinya cukup memahami video yang disampaikan tadi gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak mengerti, Pak, ini ngomong apa, Pak? Silahkan chat Bapak di nomor di bawah ini. Kalau kalian tidak lihat nomor di bawah ini, berarti kalian kurang beriman. Maaf saja gitu ya. Oke. Gitu ya. Silahkan chat Bapak, nomor Bapak ada. Ya kan kalian udah save juga kan ya. Gitu, bagus. Iya, jadi kita next. Gitu ya. Bapak ingatkan lagi gitu. Oke. Bapak mengucapkan lagi selamat datang gitu ya, murid-murid Bapak yang luar biasa. Mari kita sama-sama bekerja sama, do our best to learn as much as we can gitu ya. Lakukan yang terbaik gitu ya buat kita terus belajar dan tolong untuk saling menghormati dan saling menolong, oke, satu dengan yang lain gitu ya, karena matematika itu tidak susah selama kita bekerja sama, bukan bekerja sama dalam ujian ya, tapi kita saling membantu gitu, karena matematika itu challenging. Oke, let's do this gitu ya. Bapak ingatin lagi ya, jika tidak terkendala silakan nyalakan kamera, tapi jika terkendala tidak apa-apa jika kalian tidak menyerang kamera. Tapi ingat, tetap fokus. Minum air putih, jangan lihat jam. Itu kata dosen Bapak dulu tuh di kuliah gitu ya, jangan lihat jam. Oke, iya. Jadi apa sih signifikansi dari kita belajar teorema Pitagoras gitu ya? Kalau anak-anak perhatikan baik-baik ya di dalam video tadi,
ya perjalanan teorema Pitagoras itu cukup panjang dari zaman Babilonia kuno, Mesir kuno, Yunani kuno hingga akhirnya dibuktikan oleh si Pitagoras gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana Allah itu merancang luar biasa gitu ya. Kalau kita tidak kalau si Pitagoras ini tidak membuktikan gitu ya tentang teorema Pitagoras ini, mungkin kita tidak akan bisa belajar tentang trigonometri gitu ya, ataupun ilmu-ilmu lainnya yang punya dasar trigonometri gitu ya. Cobalah sebut buat bangun bangunan yang bagus gitu. Ada yang pernah lihat Monas? Ada? Iya, Karin pernah lihat. Saya Iya, Graciela juga pernah lihat. Iya, itu juga memakai prinsip trigonometri yang dasarnya juga dari teorema Pitagoras. Gitu ya. Jadi Tuhan benar-benar merancang semuanya itu luar biasa. Meskipun dia memakai orang-orang yang tidak percaya. Gitu ya. Tapi ingat, penyertaan Tuhan itu tetap ada di situ. Gitu ya. Gitu ya. Ngerti ya sampai sini ya? Kalau Ngerti, Pak. ngerti, oke, bagus, baik sekali ya. Oke, kita akan sama-sama. Jadi kita akan coba juga untuk membuktikan teorema ini. Nah, jadi Graciela, coba sebutkan apa yang kamu tahu atau bentuk apa yang kamu tahu dari teorema Pitagoras. Pernahkah kamu mendengar itu? iya Apakah Pak, pernah misalnya ada segitiga, sisinya kan misalnya dibuat sisi tegaknya itu A, sisi datarnya itu B, sisi miringnya itu C misalnya. Terus untuk mencari untuk mencari nilai C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat gitu Pak saya tahunya. Oke, good ya, benar ya. Bagus sekali. Boleh kasih reaction kepada Graciela? Kan semua silahkan kasih reaction kepada Graciela dan ya benar sekali ya apa yang disampaikan Graciela. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tapi tahukah kalian dari mana rumus ini didapatkan? Gitu. Atau bagaimana sih si Pitagoras membuktikannya? Oke. Sepertinya tidak ada yang tahu dan kita akan coba buktikan ya. Jadi pembuktiannya seperti ini. Sekarang rekan-rekan lihat, teman-teman, adik-adik, anak-anak lihat, gitu ya. Maaf ya, Bapak menganggap diri Bapak terlalu muda, gitu ya, jadi panggil adik-adik. Oke, kita buktikan ya. Oke, misalnya ada segitiga ABC, gitu ya. Jadi kita akan membangun sebuah persegi di setiap sisinya. Oke, ada persegi di sisi A, persegi di sisi B, dan persegi di sisi C. Nah, setiap persegi ini, gitu ya, pasti punya luas, benar ya. Ada yang tahu luas dari persegi di sisi C? Karin? C kuadrat, Pak. C kuadrat, benar. C kuadrat ya. Oke, kalau luas persegi di sisi B, sisi A dulu deh. Sisi A, Devin. Devin? Devin kayaknya kendala jaringan tadi, Pak. Devin terkendala jaringan ya. Oke lah, Monik bantu Devin. A kuadrat, Pak. A kuadrat, benar sekali. Kalau di sisi B, Ice? B kuadrat Pak. B kuadrat, benar ya. Nah, sekarang untuk membuktikannya, kita akan membuat sebuah garis potong yang memotong di persegi B kuadrat. Oke, di persegi B kuadrat ini kita membuat sebuah garis yang sejajar dengan C. Garisnya seperti ini. Apakah terlihat garisnya? Nah, garisnya seperti ini nih. Apakah terlihat? Terlihat Pak. Terlihat ya. Setelah itu kita buat lagi satu garis yang tegak lurus dengan dengan garis ini. Oke, garisnya seperti ini. Oke, masih terlihat ya? Oke. Setelah itu kita akan membagi setiap bagian dari B. Ada bagian biru, ada juga bagian pink, ada bagian putih, dan yang terakhir ada bagian merah. Oke. Jadi kita akan membuktikan apakah ketika persegi A dan persegi B dimasukkan ke dalam persegi C itu memenuhi atau tidak. Oke, kita coba pindahkan ya. Kita pindahkan mereka semua. Cereng. Oke. Graciela, apakah memenuhi? Memenuhi Pak. Memenuhi, benar ya.
Jadi memenuhi ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ternyata sama dengan C kuadrat. Sehingga terbukti gitu ya, kalau teorema Pitagoras itu benar. Oke? Oke? Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Ngerti? Oke. Tepuk tangan dulu untuk semua dong yang udah tetap perhatiin, tetap semangat. Good ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat contoh soal ya. Misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, tingginya 6, sisi tegaknya 6, sisi datarnya adalah B, kita tidak tahu itu apa, itu cuma variabel begitu ya. Terus sisi miringnya atau hipotenusnya adalah 10. Oke, kita akan menentukan berapa panjang dari B ini, gitu ya. Jadi untuk menentukan panjang dari B, kita cuma perlu memasukkan rumus. Apa rumusnya, Monik tadi? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, Pak. Oke, benar ya. Benar. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan lihat berapa nilai dari A kuadrat. Silahkan Karin. A kuadrat 6 dikali 6 itu 36, Pak. 6 ya, 6 dikali 6 berarti 36. Sedangkan nilai dari C kuadrat adalah C kuadrat 100 berarti, Pak. 100, benar ya. Oke, berarti 36 ditambah B kuadrat sama dengan 100. Sampai sini masih mengikuti? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Berarti untuk mendapatkan nilai B, apa yang harus kita lakukan? Monik? Mengurangkan C kuadrat dikurang A kuadrat, Pak. Oke, benar ya, C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Berarti kita pindahkan ya 36 ke samping ya. Gitu ya. Jadi B kuadrat sama dengan 100 dikurang 36. Betul ya? Iya, jadi B kuadrat sama dengan 64. Tapi kan Pak, itu nilainya masih B kuadrat. Gimana cara kita mencari nilai B-nya? Oke, ada yang bisa jawab? Graciela, coba. Untuk mencari nilai B-nya. Iya, Pak. Kan kalau B-nya itu B kuadrat agar menjadi B itu dikali pangkat setengah ya, Pak. Sehingga B pangkat 1 sama dengan B. 64 itu juga dikalikan dengan pangkat setengah. Jadi 64 pangkat setengah atau bisa juga diubah dia menjadi akar 64, Pak. Oke, benar sekali ya. Baik sekali. Iya, benar ya. Jadi B sama dengan akar 64. Atau akar 64 sama dengan berapa, Karin? Sudah terlihat ya? Oh ya, Bapak tutup lah. 8, Pak. 8. Oke, benar ya 8-nya? Oke, good ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Jika Tidak, ada, Pak. silakan langsung bersuara. Saya tidak, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke, baik sekali kalau tidak ada. Berarti Bapak berasumsi bahwa kalian sudah mengerti. Jangan kalian tidak bertanya karena tidak mengerti sama sekali. Enggak ya, tapi Bapak yakin kalian mengerti. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi slide selanjutnya kita akan sama-sama ngapain ya kira-kira ya? Oh, kita kira-kira mau ngapain nih? Graciela, setelah ini, slide selanjutnya. Mau belajar lebih lanjut, Pak. Iya, benar, belajar lebih lanjut. Wah, pintar sekali ya anak ini ya. Nggak sia-sia Bapak ajar, benar. Oke, benar ya. Kita akan belajar lebih lanjut, tapi dengan cara kita akan latihan lebih dalam gitu ya. Bapak akan kasih soal, dan semuanya silahkan siapkan kertas, buku sama kertas, dan juga pena gitu ya. Dan silahkan dicakar-cakar gitu ya. Bukan dicakar sampai robek-robek, enggak ya. Silahkan dicari jawabannya. Kita lihat. Soal yang pertama. Bapak punya satu buah trapesium ABCD, gitu ya, dengan panjang AB 25 cm, AD 15 cm, dan DC 33 cm. Coba kalian tentukan panjang dari BC. Gitu ya. Bapak kasih 2 menit. Yang sudah mendapatkan jawaban langsung bersuara. Ya, silahkan.
Saya, Pak. Oke, silakan, Gracia. Silakan. Iya, Pak. Panjang BC-nya itu 17 cm nggak, Pak? 17. Oke, kita kunci jawabannya. Apakah benar 17? Apakah Karin mendapatkan jawaban yang sama? Belum dapat, Pak. 17 dari mana bisa dapat, Pak? Oh iya, 17 dari mana? Coba Graciela jelaskan. 17 dapat dari mana? Nah, ini Pak. Kan panjangnya, aduh saya susah menjelaskan Pak, tapi semoga Bapak mengerti ya Pak. Iya, Yang Bapak selalu mengerti kamu. kan 20, AB itu kan 25 cm Pak. Nah dia kan sejajar dengan DC. Nah sisa dari AB, DC, misalnya kita buat titik ya Pak, buat dari garis B ke bawah itu kan ke garis DC itu misalnya ada P misalnya, garis tegak gitu Pak. Nah berarti Seperti itu ya? Seperti itu ya? Ya Pak, Oke. berarti PC itu, iya Pak, berarti PC itu sama dengan DC dikurang AB gitu karena dia sejajar. Tuh Pak. Kemudian berarti PC itu sama dengan 8 cm Pak. Kemudian untuk ya yang itu yang udah 15 cm karena dia sejajar juga kan Pak dengan AD. Kita misalnya buat garis tegak lurus ya BP tadi kan Pak. Nah, 15 berarti untuk mencari BC itu sama dengan BC kuadrat itu kan sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 225 ditambah 64 sama dengan 289, itu masih BC kuadrat Pak. Berarti BC-nya itu akar 289, itu sama dengan 17 Pak. Oke, baik sekali ya. Tapi Bapak belum bilang jawabannya benar ya. Apakah benar, Monik? Apakah jawabannya sama dengan yang Monik dapat? Sama, Pak, 17. Sama ya? Oke, good ya. Jadi kita bisa lihat dan jawabannya benar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik sekali kalian ya. Sudah ini kerja dengan baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Itu ya. Misalnya ada sebuah tangga panjangnya 2,5 meter disandarkan pada tembok jika jarak ujung bawah tangga ke tembok adalah 0,7 meter. Kira-kira berapa tinggi tangga diukur dari tanah? Gimana? Bapak kasih waktu ya. Oke, jika ada yang bisa menjawab, langsung bicara. Shalom, Pak. Iya, Monik, apakah Monik sudah mendapatkan jawabannya? Sudah, Pak. Sudah. Apa jawabannya? 2,4 meter. 2,4 meter. Apakah jawaban yang sama dengan Karin? Sama, Pak. Sama. Monik, bagaimana? Itu mirip kayak contoh soal kita tadi, Pak. Jadi Sama ya, yang mirip seperti itu ya. Ya, yang 0,7 itu jadi A, yang 2,5 jadi C-nya, Pak. Terus yang dicari kan yang B, yang lurus, yang tegak-tegak itu, Pak. Jadi Iya. akhirnya nanti 2,5 kuadrat dikurang 0,7 kuadrat. Tadi saya kalkulatorkan kan Pak, jawabannya 5,76 X kuadratnya. Terus saya kalkulatorin lagi, akar 5,76 itu 2,4, Pak. Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Monik dan juga kalian yang sudah berusaha. Baik sekali ya, good ya. Dan jawabannya benar, 2,4 meter. Oke, dan itu soal latihan terakhir kita. Dan kita akan tiba pada kesimpulan terakhir kita, gitu ya. Kesimpulan terakhirnya adalah, oke, Bapak mau tanya, gitu ya. Bapak mau review lagi yang paling terakhir nih. Karin, apakah benar Pitagoras itu yang menemukan teorema Pitagoras? Tidak, Pak. Ada yang sudah menemukannya sebelum Pitagoras lahir, Pak. Iya, benar ya. Pitagoras itu hanya ngapain, Monik? Membuktikan, Pak.
Membuktikan, benar sekali ya. Dan Graciela, apa bentuk dari teorema Pitagoras? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, good sekali ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gitu ya. Jadi ini menjadi dasar dari trigonometri. Akan kalian pelajari kapan? Kapan Pak kita belajar trigonometri? Sabar gitu ya, ada waktunya gitu. Sabar. Nanti ada waktunya di SMA kalian belajar gitu ya. Tentang trigonometri, sin, konstan. Oh, di SMP juga harusnya udah dapat ya. Gitu ya. Mungkin, tapi bersabar belum sekarang ya. Gitu. Jadi terima kasih semuanya sudah mengikuti kelas dengan sangat baik. Beri apresiasi untuk kalian semua. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat sudah menyalakan kamera. Terima kasih sudah hadir. Meskipun beberapa teman kita terkendala ya. Ada Devin, ada Febrini, ada Bella, ada Fendi. Ya, terima kasih lah buat kalian semua. Terima kasih juga Monik. Terima kasih juga siapa? Karin, Graciela, dan juga ada teman baru kita, Zainat gitu ya. Bapak bersama keluarga dan kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Gitu ya. Kita akan kembali melanjutkan sesi asinkronus kita. Bapak udah kasih tugas tuh di WA. Jadi kalian akan mengerjakan dan dikumpulnya kapan, Pak? Jam 12 malam paling terakhir gitu ya. Tapi bukan jam 12 malam baru kalian kerjain. Nanti kalian nggak tidur. Oke? Jangan lupa makan setelah ini dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang proyek. Proyeknya apa, Pak? Sabar, gitu ya. Nanti akan Bapak kasih tahu. Oke, terima kasih semuanya. Boleh open mic dan say thank you untuk semua dan bilang semangat, semangat, semangat. Silakan. Semangat. Terima kasih semua. Oke, Semangat, terima semangat, kasih. semangat. Semangat semua.